Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di sekolah kali ini, Capsek akan melanjutkan cerita mengenai apa kalian mau menukar tempat denganku memelihara makhluk ini. Bagian ketiga atau bagian terakhir. Nah, melanjutkan cerita sebelumnya. Kisah ini menjelaskan apa yang akan terjadi dengan Vira, Dudung, Raden, dan tentunya si Kunti Abu-Abu. Cerita ini masih bersumber dari akun Twitter @thismeim. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Meskipun ini urban legend, namun ada kesaksian beberapa orang yang menjadi korban. Dia tinggal di rumah yang sama dengan kita. Dia meminta makan yang dia inginkan. Jika tidak, satu keluarga akan tersiksa. Jika tidak dituruti keinginannya, maka nyawa keluarga tersebut terancam. Namun, kuntilanak tersebut tidak akan melenyapkan seluruh nyawa. Disisakan satu untuk menjadi kaki tangannya, agar dia bisa berpindah-pindah kepemilikan lewat cerita sosoknya. Nah, orang yang disisakan nyawanya ini, kalau dia mau, dia bisa cerita ke orang lain detil wujudnya seperti apa. Lalu, wush, pindahlah si Kunti ke rumah orang yang mendengar dan membayangkan tadi. Tapi cuma bisa dilihat oleh orang yang mendengar detil wujudnya dia. Gimana? Gua nggak paham. Tanya gue kembali kepada Dudung. Jadi gini ya, misalnya gue ceritain sama lu wujudnya si Kunti secara detil. Dia pindah tuh ke rumah lu, tapi dia cuma bisa dilihat sama lu. Dan kalau lu cerita sama nyokap lu, ya nyokap lu jadi bisa ngeliat gitu. Jelas Dudung. Serius lu? Semudah itu? Kembali tanya gue kepada Dudung. Bener, gue juga pernah diceritain. Tapi saat itu keadaan gue lagi agak-agak ngantuk. Jadi untungnya gue gak inget gimana wujudnya itu makhluk. Gue bengong. Ini bener-bener hal ganjil yang pernah gue temukan. Tapi serius, gue makin penasaran. Hingga akhirnya mendadak Dudung putar balik dengan tergesa. Disitu gue hampir jatuh. Anjir Dung, kenapa lu? Pelan-pelan kenapa sih, kayak orang lihat setan aja? Kata gua kepada Dudung. Dudung gak menjawab. Dia larikan motornya secepat kilat meninggalkan area jalan B. Hingga dirasa sudah aman, Dudung berhenti. Nafasnya pun tersengal-sengal. Kenapa woi? Cerita, kata gua. Fir, liatin di tengkuk belakang gua, di balik kerah jaket. Sekarang, gertak Dudung. Gue segera melongok. Gue tarik kerah jaket Dudung. Ada sebuah gulungan rambut kecil hanya beberapa helai. Persis gumpalan untuk promosi cat rambut. Namun setelah diurai, gue dan Dudung langsung merinding. Panjang banget, kayak bukan rambut manusia. Duh Fir, gimana nih? Kata orang-orang kalau kejadiannya kayak gini berarti kita udah diikutin, udah diincer, kata Dudung. Gak usah nakutin lu Dung. Serius Vira, lu sama gua, kita udah diincer. Ah, bodo amat, gua gak ngapa-ngapain, kata gua membela diri. Iya lu gak ngapa-ngapain, tapi keingin tahuan lu itu yang gede. Dia jadi gak suka. Lagian lu kenapa sih pengen banget cari tahu? Tanya Dudung kembali penasaran kepada gua. Hingga awalnya gue gak mau cerita, namun karena Dudung memaksa, akhirnya gue ceritain pengalaman gue main ke rumah Raden. Goblok kan, dari pas berangkat feeling gue udah gak enak. Marah Dudung kepada gue. Sebelum pulang, Dudung sempat bilang hal yang bikin gue malah gak bisa tidur. Kalau prediksi gue gak salah ya Fir, Raden pasti besok datang. Tapi please banget, lu jangan ngikutin rasa penasaran lu. Biasa aja lah.
Pokoknya harus janji sama gue ya. Kalau dia cerita apapun, tutup kuping lu. Gue ngerasa kalau dia tuh pelihara kuntilanak abu-abu. Pokoknya jangan sampai lu tahu detil wujudnya lewat cerita. Udah, gitu aja. Gue nggak ngangguk dan gak geleng. Gue cuma menatap Dudung penuh kebingungan. Sebelum Dudung pulang, dia sempat bilang sama gue agar baca doa sebelum tidur. Lagi-lagi gue disitu diam dan cuma masuk ke rumah. Sepanjang malam, mulai dari mandi, makan, belajar, dan hendak tidur, gue inget terus kata-kata Dudung. Hingga kecemasan mulai membayangi gue. Gimana kalau kata Dudung itu benar? Pagi hari, nyokap gue udah menyibak garden dan di kamar gue yang persis banget menghadap timur, nyokap melihat gue dengan tersenyum. Syukurlah anak mama sudah bangun. Kamu baik-baik saja kan? Tanya mama kepada gue. Lah, kenapa emangnya mah? Tanyaku penasaran kepada mama. Nyokap pun duduk di samping tempat tidur gua, membelai rambut gua, lalu mengajak gua berdoa sebelum memulai hari. Nyokap dan bokap gua ini taat beragama. Gua dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada aturan Tuhan. Tapi namanya anak muda, kadang gua lupa ibadah, kadang gua lalai. Tapi tetap aja, kalau ada apa-apa gua manggil Tuhan, bukan yang lain. Jadi gini Fir, semalam kamu berteriak-teriak seperti ketakutan. Mama, papa, sama adik sampai terbangun. Ucap nyokap. Kamu tidak bisa dibangunkan, padahal mama sudah guncang-guncang tubuh kamu. Papa juga sudah baca ayat kursi. Papa juga minumin kamu air putih yang berisikan bacaan ayat kursi. Biar tenang. Lagian memangnya kamu mimpi apa sih semalam? Tanya nyokap. Di situ gue memandangi wajah nyokap, wajah yang teduh. Gue mau cerita, tapi pasti gue telat karena gue anaknya detil. Gue cuma tersenyum mandangi nyokap. Gak apa-apa mah, gak inget juga mimpi apaan, kata gue sambil duduk. Tapi memang bener gue gak inget. Hingga kelar ini itu dan waktunya gue berangkat. Gue cium tangan mama. Entah kenapa, gue gak mau ngelepas tangan nyokap gue. Mama memandang gue penuh keanehan. Kenapa kamu Vira? Gak apa-apa mah, jawab gue. Tunggu sebentar Vir. Mama kembali ke dalam rumah. Dia mengambil air milik papa yang ada di dalam botol dan dibacain gak tau lah apa itu. Bismillah ya nak, kata mama. Gue melihat wajah nyokap, ada kecemasan di sana yang gak bisa gue gambarkan seperti apa. Tiba di sekolah, murid masih pada ramai menunggu bel masuk. Dudung nongkrong dengan cowok-cowok kelas gue di dekat pagar samping sekolah. Gue pun segera nyamperin Dudung. Udah ngeliat si Raden? Tanya gue ke Dudung pelan. Belum Fir, jawab Dudung. Yaudah kalau gitu dong, gue kelas duluan ya. Kelas gue sepi banget, tapi tas anak-anak sudah ada di bangkunya masing-masing. Semua sudah pada di luar kelas karena pelajaran pertama memang olahraga dan dilanjutkan dengan kesenian. Gue naruh tas, lalu duduk sejenak mengeluarkan baju olahraga. Mendadak, gue mendengar nafas seseorang dari arah belakang. Jantung gue langsung gak karuan detaknya. Bulu kuduk gue naik. Gue segera membalikkan badan. Ada Raden. Dia masuk lewat mana? Tadi sepi. Gue sontak langsung berdiri dan hendak lari. Tapi setelah berada dekat bangku guru, gue menoleh lagi. Raden memandangi gue kayak ingin nangis. Lu datang dari mana tadi? Lu orang kan? Lu siapa? Mana Raden? Gaya gue udah kayak di film-film horor gitu. Ini gue Raden Fir. Tapi pala gue berat, makanya gue tiduran. Gue bangun karena ada orang datang. Gue pikir Pak Asep, gak taunya elu. Mendengar keterangan Raden, hati gue bisa menerima. Ada kejujuran di matanya. Gue mendekat, tapi tetap ambil jarak. Kemana lu kemarin? Tanya gue penuh selidik.
Gue sakit, Fir. Nyokap gue juga sakit. Nggak ada yang bisa ke sekolah untuk ngasih tahu guru-guru. Gue sakit. Raden gak melanjutkan ucapannya. Karena apa? Serius dalam hati gue mengutuk, kenapa gue harus bertanya ini? Bodoh sekali, Vira. Ini sumber petaka gue. Karena makhluk itu gak terima apapun yang gue sajikan, kata Raden lirih. Raden pun membuka bajunya. Lah, mau ngapain lu, Den? Gue teriak nih, ancam gue. Gue cuma mau kasih tahu lu sesuatu. Gue kaget. Di dada Raden ada 5 garis panjang seolah habis dicakar. Dan ini gila banget. Lu kenapa, Den? Di situ Raden terdiam, membuat gue semakin penasaran. Makhluk itu, Fir, melukai gue dan ibu gue, ucap Raden dengan pelan. Makhluk apaan maksud lu? Macan? Serigala? Apa? Sambil menunduk, Raden berbicara sesuatu yang lebih pelan lagi, dan gue gak mendengar. Tapi sayup-sayup ada afnya. Raden kembali menatap gue. Gue menunggu jawaban dia. Dia minta pindah. Makhluk wanita itu, Vira, tingginya sekitar 180 meter. Rambutnya panjang, hitam pekat, lebat menyentuh tanah. Wajahnya abu-abu dengan tangan putih pucat dan kuku yang panjang. Dia bertelinga runcing di sebelah kiri, dan daun telinga kanan tidak ada, sebab dipenggal. Hidungnya bangir dan selalu meneteskan darah. Di ubun-ubunnya ada lubang paku sedalam 10 cm. Tangan kirinya ada jari yang terpotong. Matanya putih dengan sudut ke atas memanjang. Dan ini yang terakhir, bibirnya. Bunyi lonceng sekolah gua yang lama dan memekakan telinga membuat suara Raden tenggelam. Gua yang tadinya rada terhipnotis mendadak sadar. Gua langsung lari keluar kelas sambil memandangi Raden yang langsung duduk dan menggebrak meja karena misinya belum terlaksana. Alhamdulillah gua terselamatkan. Di lapangan sudah ada Dudung dan anak-anak lainnya membuat barisan acak. Gua langsung ambil posisi di sebelah Dudung dan memandanginya dengan wajah ketakutan. Awalnya Dudung gak ngeh, sampai ketika dia melihat Raden keluar kelas dengan sedikit terhuyung. Dia membelalakan matanya. Setengah berbisik gue menceritakan kejadian yang gue alami tadi. Benar kata Ludung, dia ceritain ciri-ciri Kunti itu. Begitu bisikan gue kepada Dudung. PA, serius lu? Dudung jadi ikutan berbisik. Bener, gue selamat karena bel bunyi. Gue gak denger ciri-ciri terakhir. Sumpah, jantung gue mau copot. Jelas gue. Raden berbaris di tempat paling belakang. Gue dan Dudung sama-sama menoleh melihat dia. Tatapan Raden kosong, melihat ke arah kami berdua. Lalu mulutnya seperti hendak menyampaikan sesuatu tapi tanpa suara. Gue dan Dudung dipaksa membaca gerak bibirnya. Kami spontan buang muka. Lu lihat gerak bibirnya dia? Untung gue gak paham. Gue paham sih, Dung. Maksud lu, Fir? Tanya Dudung serius. Gue gak menjawab sepatah kata pun. Gue cuma diam, bahkan sampai sekolah bubar. Tawaran Dudung untuk pulang bareng pun gue tolak. Gue sampai di rumah mengucapkan salam sambil lemas. Nyokap gue membukakan pintu dan melihat gue tersenyum. Gue mencium tangan nyokap gue, lalu segera beranjak ke kamar. Hari itu gue lelah banget. Nyokap mengikuti langkah gue ke kamar sambil membawakan gue segelas air. Gue duduk di pinggir tempat tidur. Ma, Vira izin tidur siang ya, Vira ngantuk banget. Nyokap gue cuma mengangguk. Beliau jalan ke arah pintu, lalu menutupnya perlahan. Di balik pintu itu sudah ada seseorang menunggu gua. Iya, dia si kuntilanak abu-abu. Kini
Gue masih mencari pengganti dan penerus salah satu urban legend kota kembang tersebut. Dan untuk detail kuntinya kayak gimana, jangan dipikirkan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Dan itu dia cerita terakhir mengenai apa kalian mau menukar tempat denganku memelihara makhluk ini. Bagaimana kisah kali ini? Menarik ya? Sosok kunti abu-abu yang kini telah berpindah dan mengikuti Vira. Kalau kalian menjadi Vira, apa kalian juga akan memiliki rasa penasaran seperti dia, atau hanya cuek dengan kisah Raden dan makhluknya itu? Tentunya setiap pilihan akan memberikan kita akibat yang bisa baik atau kurang baik. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @thismeim yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.